Ini kali yang kedua. Kali lalu seperti tadi adik Agus mengungkapkan bahwa ini sukses yang tertunda. Dan itu memang betul. Karena apa? Karena kali lalu saya orang yang datang paling terakhir. Tadi yang bagus mengatakan, tapi tunggu dulu hasil jelek. Atau independen. Nah sekarang kita bergerak mau independen, jadi mendapatkan langsung mandat dari Ribu Ratu. Maka Bapak lihat di sini di belakang terpampang Laskar Ribu Ratu. Itu Laskar itu singkatan dari Lukman Zakarias. Jadi itu Laskar. Ya. Jadi Zakarias Paul. Untuk apa Laskar ini? Untuk Ribu Ratu. Jadi kami berdua sudah menyiapkan diri, mau mengorbankan diri untuk Ribu Ratu. Apa kita semua orang Molot yang kita tahu istilah Ribu Ratu ya? Artinya bagi kita semua. Maka untuk itulah saya bilang dari jauh hari, Bapak bisa melihat tadi, Mama, adik-adik semua bisa melihat di samping saya ini Pak Zakarias. Dan beliau sudah keliling juga bersama saya, ikut bersama saya tadi malam macam di Riampo, di tempat-tempat yang lain di Adonara, Solo. Jadi kita tidak membeli kucing dalam karung. Kalau kita lihat partai, tunggu dulu partai ini menang dan sebagainya, lalu dia juga yang ikut menentukan wakil parlemen nanti ini. Tapi kita beli bebas. Kalau partai mau kita bukan berarti lalu menyingkirkan partai. Tidak. Partai mau dekat dengan kita silakan. Tetapi jangan neko-neko, orang Jawa bilang kan. Jangan ada syarat, tanpa syarat. Dan saya punya calon ini tidak boleh diganggu. Maka Bapak yang saya cintai dan kasih. Jadi Pak Saka ini sudah melalui perenungan. Kalau dari sisi geopolitik, adik kita Agus ataupun Pak Lambert jalan yang sepotong. Saya ingin nanti waktu kita mulai bekerja itu kita inventarisir seluruh jalan utara, jalan misalnya yang berkaitan dengan usaha tani dan macam-macam sampai ke Tanjung Bunga. Banyak orang Tanjung Bunga kami sudah ada. Bapak bisa lihat di YouTube bagaimana kami juga diterima dengan potong kambing. Berapa waktu lalu, tahun yang lalu, pertemuan di Otobia, tim-tim kita yang berhubungan dengan sekian kecamatan, 3 tempat kecamatan, mereka juga melakukan sumpah. Saya bilang di nama Ojas, ingat bapak-bapak mereka yang meminta, mereka potong kambing sekali tebas, soal mereka lihat kurang. Saya bilang Tuhan Allah itu maha pengampun, maha pengasih. Tapi kalau kita sudah menggunakan adat itu ingat, mencari. Anda bilang dukung ini, tapi ada yang dukung, ya kena sendiri. Sudah masuk juga di istana raja orang buka, mengikuti ritual di sana dan memang luar biasa. Nah kita semua berdoa, setiap lo yang memungkinkan yang besar, kita juga menghormati. Maka untuk itu saya ingin juga nanti budaya ke depan ini menjadi perhatian. Objek pariwisata yang berkaitan dengan budaya, adat istiadat, semua kita tingkatkan karena itu bisa duit. Selama ini kan orang datang ke kita itu kan hanya waktu Semana Santa. Datang hari Kamis, Jumat prosesi, Sabtu pulang. Kenapa kita tidak memperpanjangnya, menahannya dengan segala macam destinasi pariwisata? Coba kita masuk ke sana. Ini ada loh perbakala kita, tapi belum wisata bahari, wisata budaya, kalau perlu dengan hutan, lingkungan dan sebagainya, kita coba mengatur. Dan itu akan membuka lapangan kerja untuk anak-anak muda. Atau kita yang sudah agak tua bisa jadi kaya. Dan memang zaman seperti Pak Felix, saya dengar zaman dulu itu ada secara rutin masuk kapal-kapal besi, siap itu diheras, diterima dengan kaya. Sekarang ini coba bayangkan Bapak sudah berapa tahun nggak ada yang macam demikian. Tetapi kita harus mempersiapkan tadi hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata sehingga orang senang. Mereka turun dari kapal, disambut dengan acara adat, bendung kita semua diberikan selendang, lalu diajak untuk bersama. Luar biasa. Nah ini kita harus berpikir ke depan. Oh, Pak Hari misalnya tadi, Meko, kita ajak antar. Tetapi semua fasilitas harus disiapkan. Saya pergi ke Pantai Rako, Pantai Rako ya, itu bagus luar biasa tuh. Ini apa namanya itu selancar. Tetapi tidak ada apa-apanya di pantainya. Jalan aja masuknya setengah mati. Nah ini yang harus dipikirkan. Saya pernah berbicara mengenai
pariwisata itu debat antara waktu itu di OMK ya dengan Pak Ande Kegang saya itu, tapi dia bilang karena pemerintah tidak siap, tidak mau untuk mempersiapkan jalan dan sebagainya. Maka saya ingin ke depan ini kasih pesan, jalan-jalan jembatan ini sebenarnya harus kita siapkan, perdagangan siapkan, sampai benar-benar pemasaran. Jangan kita suruh para petani kita ini semua, tapi tidak ada pemasarannya. Nah sekarang harus dibuat, maka inventarisir semua lahan yang kosong, yang bahan yang mana. Ke depan itu ada juga pelabuhan di bagian utara, sehingga berimbang di Lato itu. Kita bisa pikir sehingga apa namanya itu hasil bumi kita yang ada di sini, kalau di sini bisa dia berputar pada kelautan Puka dan sebagainya, bisa di bagian utara. Doakan. Maka mau bapak banyak hal yang saya ingin sampaikan. Kesehatan. Jadi kemarin ditanya ya, kita akan lihat memang perlu vitamin bunga hanya satu aja semua. Padahal luas. Bisa. Dalam situasi nyaman yang menurut kita nyaman, padahal itu kita tidurnya nyaman karena kita tidurnya kita tidak berbuat sesuatu untuk bangkit keluar dari situasi seperti itu. Tadi Pak Lukman sudah singgung bahwa kita ini kan lebih dari 75% pertanian. Bertani, hidup kita bertani. Petani kita lebih dari 75% penduduk itu adalah petani. Kenapa kita tidak perbaiki sektor pertanian? Beli jagung, petani masih bisa beli jagung di pasar, itu bagaimana? Ada juga petani yang pergi beli ubi di pasar, tidak bisa. Kita harus bangkitkan ekonomi itu melalui perbaikan sektor pertanian. Kemarin saya omong banyak di Riampuo sana itu bahwa dengan jagung, dengan ubi saja kita bisa menghasilkan. Jadi uang kita itu ada di kebun, bukan uang kita itu kita pilih di jalan, tidak ada uang kita itu. Saya beberapa tahun yang lalu dengan bupati saya di Lembata almarhum, sedangkan kita gila-gilaan tidur. Kita gila-gilaan tidur. Betul tidak Bapak Mama? Betul. Saya dulu masih kecil jalan kaki dari Bama naik di kampung ini, sudah hampir 30 tahun saya masih bisa jalan kaki lagi. Bagaimana? Tidak bisa naik. Ini kan perubahan apa ini sebenarnya? Ada perubahan tidak ini? Ayo Bapak Mama sekalian, jadi saya dan Pak Lukman punya tekad untuk merubah Flores Timur ini menjadi Flores Timur baru, sejahtera dan bermartabat dengan kiat-kiat kita, dengan rencana-rencana kerja kita seperti yang sudah digambarkan oleh Pak Lukman. Kalau kita cerita panjang lebar pasti waktu kita tidak cukup. Tetapi percayalah, dengan membaca itu percayalah bahwa kami berdua ini lama di pemerintah. Jadi kami pasti memimpin, dan kami minta juga Bapak Mama sekalian, Ribu Ratu semua, jangan tinggalkan kami. Kalau kami terpilih, kamu jangan tinggalkan kami. Maksudnya itu bahwa kalau berdua ini menjadi bupati dan wakil bupati, dalam perjalanan kamu dengar bilang kami sudah mulai miring kiri atau kanan, ya, datang dan kasih tahu, atau WA atau apa, kasih tahu. Kenapa kami dua ini sudah umur begini tidak mungkin kami kumpul harta lagi. Karena untuk pergi ke Balikpapan pun tidak perlu bawa apa-apa. Biar Pak Lukman punya mobil mewah di luar, itu juga pergi Balikpapan itu kosong-kosong saja. Kalau orang berdoa pindah ke lima. Betul tuh Bapak. Siapa yang pergi bawa dan dia punya rumah? Tidak ada. Kita pergi kosong-kosong, datang kosong, pulang kosong. Jadi seusia begini kita tidak pikir harta lagi. Jadi kami punya paket itu namanya Laskar Ribu Ratu. Itu paket Laskar Ribu Ratu itu Lukman Sakarias untuk Ribu Ratu. Pernyataan atau statement itu menggambarkan bahwa Pak Lukman dan saya itu menyerahkan diri seutuhnya kepada Ribu Ratu untuk dimanfaatkan 5 tahun ke depan kalau itu dipercayakan dan direstui Tuhan dan lewat tanah. Hebat Mama, sepakat tidak? Dan yang tidak datang tolong wartakan kepada mereka bahwa ada 2 orang, yaitu Pak Sakarias dan Pak Lukman itu datang
mengajak kita untuk mendukung mereka. Mudah-mudahan 5 tahun bisa membawa perubahan di Flores Timur. Tapi kalau Bapak Mama sekalian mau supaya kita tidak berubah, ya sudah, kita semua tidur nyenyak saja. Tidur nyenyak saja, tidak usah buat apa-apa. Saya jalan-jalan ke Momere, saya lihat contoh sawah di Konga. Masa sawahnya air hidup sepanjang tahun kok, yang kerja itu hanya 1-2 pekan. Mana lahan hidup semua ini, kenapa tidak dikerjakan? Memang itu milik orang, tapi kita pemerintah wajib memberi motivasi untuk semua lahan tidur itu harus dikerjakan. Memotivasi ini tidak hanya omong saja. Kalau dia butuh modal, ya kita beri dia bantuan modal untuk dia bisa bekerja. Kalau dia butuh traktor, ya kita kasih dia traktor. Ini kita lihat, ini mata sebelah saja, padanya sangat dibutuhkan daerah ini.